sallallahu alaihi wasallam qala al-fuqaha umana'ur rusul ma lam yadkhulu fid dunya. Qila ya Rasulullah wa ma dukhuluhum fid dunya? Qala ittiba'us sultan. Fa idza fa'alu dzalika fahdharuhum ala dinikum. Rasulullah SAW bersabda, para ulama itu sebenarnya pada hakikatnya fungsinya adalah pemegang amanat para rasul. Ulama adalah pemegang amanat para rasul-rasul, pewaris amanat rasul-rasul. Selama mereka tidak berkecimpung dalam persoalan-persoalan keduniawian semata. Jadi yang dikatakan bahasa asing pure dunia. Artinya dunia 100%. Bukan dunia untuk akhirat, tapi dunia untuk dunia. Apa ya Rasulullah contohnya orang yang demikian itu? Bagaimana ya Rasulullah cara mereka memasuki dunia yang dikatakan pure dunia itu? Rasulullah SAW menjawab, selama mereka tidak apa yang dikatakan mereka bekerja dunia itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mengikuti para sultan atau penguasa yang zalim. Jadi kalau sudah ulama masuk ke tengah kaum penguasa yang zalim, maka ulama ini hati-hatiin sudah. Jaga-jaga agamamu dari orang-orang itu. Itu adalah maaf-maaf musang berbulu ayam. Hati-hati. Sebab ulama kalau sudah mendekati para penguasa yang zalim, kalau penguasa yang menjalankan syariat, itu memang fungsinya ulama di situ. Ulama harus main di tengah. Tapi kalau penguasa yang zalim masuk di situ, maka mereka sudah pasti tidak akan menggubris soal agama. Tidak akan menggubris soal halal haram. Saya bekerja dengan orang yang zalim yang mempunyai kekuatan, dia lemah. Kalau dia kuat, dia mempunyai pengaruh di tempatnya, dia tidak dekat pada yang zalim. Dia tidak punya jah, tidak punya kedudukan di kalangan umat. Dia pergi membebek kepada kaum yang zalim. Ini ulama, hati-hatiin agamamu daripada orang-orang itu. Ini nanti yang akan merongrong agamamu dan akan menghancurkan agamamu sendiri. Karena itu kita harus meneliti ulama-ulama yang sudah berada bersama-sama orang yang zalim. Hati-hati. Ada lagi kata-kata Al-Hasan Al-Basri menguatkan ini juga. Beliau berkata, "Idza ra'aita 'aliman waqifan bi babi sultan fa'lam innahu lis." Apa itu artinya? Al-Hasan Al-Basri berkata, jika Anda melihat seorang ulama selalu berdiri di hadapan pintu penguasa yang zalim, maka ketahuilah bahwa dia itu maling. Dengan kata maling, fa'lam innahu lis. Sebab orang kalau tidak maling, dia tidak berdiri di pintu sultan. Jadi itu tanda ulama yang sudah lumer waraknya, lumer takwanya, dia mencari selah untuk masuk ke atas buat mendapatkan posisi dan fulus. Maling. Sebab ulama yang betul adalah di posnya. Waktu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang ulama dan ulama besar, bukan ulama ahli mazhab, pengarang mazhab. Waktu datang dipanggil oleh khalifah, dan khalifahnya masih menjalankan hukum Islam walaupun tidak seperti sahabat. Datang pada Imam Malik mengutus utusannya ke Imam Malik, "Wahai Imam Malik, engkau dipanggil sama Amirul Mukminin untuk segera menghadap di istana." Imam Malik menjawab kalimat singkat. Dia katakan bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi orang, tidak mendatangi orang. Kalau dia ada keperluan, suruh datang. Ya Malik, Amirul Mukminin. Dia bilang 100.000 Amirul Mukminin suruh di sini. Ulama.
Ini yang menilai Al-Hasanul Basri. Jadi saudara-saudara, ini kalimat yang terakhir dari Rasulullah SAW. Itu suatu ciwiran buat kita para ulama. Sebetulnya kita ini masih belum layak dinamakan ulama. Memang ya obrolan gelar ulama di sini lebih banyak. Tapi dengan apa yang ada, kalau kita dianggap ulama, maka ini satu ciwiran buat kita. Hati-hati. Posisimu adalah posisi penceramah dan penyampai sesuatu dari Rasulullah SAW. Penyambung lidah Rasulullah SAW. Tidak lebih daripada itu. Kalau kamu lihat penguasa yang zalim, jangan kamu dekati, dimanapun ia berada.